Selamat datang di 3+1, sebuah channel yang berisi konten mengenai ulasan film yang dibahas oleh 3 orang yang hobi nonton film bernama Condro, Hussein, dan Anca, di mana nantinya akan ada 1 orang bintang tamu yang akan menentukan tema film yang akan dibahas selama 4 episode berturut-turut, dan di tiap episode akan membahas 1 film pilihan dari masing-masing host serta bintang tamu. Selamat siang teman-teman semua, selamat bergabung kembali dengan kita 3+1, 3+1 ya? 3+1. Oh, sorry, 3+1. Gak apa-apa, ya kita juga kemarin-kemarin selalu kebalikan antara Iya, 3+1. Sorry, gue lupa. Kita sudah di episode 10 ya. Asik. Jadi ini season 3, kebetulan pilihan film yang akan kita review adalah dari Mas Hussein. Filmnya adalah Logan Lucky. Kan temanya sebenarnya Hidden Gem ya. Nah, ini menurut gua film yang gue pilih ini Logan Lucky. Ini menurut gue Hidden Gem, tapi nantilah kita bahas kalau begini. Logan Lucky ini film tahun 2017 disutradari oleh Steven Soderbergh, dan ternyata gue baru tahu kalau Steven Soderbergh itu yang bikin Ocean 11. Ocean 11. Jadi dia emang kayaknya spesialis Haze. film bertematif ya. Gue baru tahu itu. Sama mungkin yang bikin gue tertarik itu adalah story-nya yang nulis tuh Rebecca Bland. Gue nggak tahu tuh siapa, tapi gue kagum banget sih sama story ini. Nah, ini kayak Robin Hood kompleks lah istilahnya ya. Jadi kayak pahlawan tapi hillbilly gitu. Cuma gitu doang. Cuma beberapa orang yang pengen ngerampok di siang bolong. Udah gitu doang. Logan Lucky ini sebetulnya dulu aku udah pernah nonton. Ini keluar tahun berapa ya? 2017. 2017, tapi waktu itu kan terlambat kalau nggak salah keluar di bioskopnya di Indo ya. Baru muncul nggak barengan sama rilisnya di Amerika. Aku nontonnya juga dulu nggak di bioskop juga sih. Cuman waktu itu nggak terlalu ini sih. Waktu dulu aku nonton nggak terlalu memorable ya buat aku ya. Jadi nggak top of mind gitu. Nggak jadi yang aku inget gitu. Terus ceritanya juga lupa. Terus kan kemarin aku nonton lagi filmnya Logan Lucky ini. Menurutku kan ini kita udah nonton 2 ya filmnya, bertolak belakang sih sama yang kemarin itu. Yang kemarin kita nonton judulnya Where is My Friend House? My Friend. Kalau ini aku lebih bisa enjoy ceritanya, dan sinematografinya sih sama-sama bagus sih. Cuman kalau yang kemarin kan lebih puitis ya. Kalau ini lebih colorful, terus angle-angle-nya lebih modern. Nggak umum ya, angle-angle yang diambil gitu ya. Terus yang menarik lagi sih menurutku karakter-karakternya sih di sini. Karena mereka quirky terus Oke. Kalau kita kenalin aktornya misalnya, biasanya Channing Tatum tuh kayak gini, tapi kalau di film ini lain gitu dia personanya. Terus yang Daniel Craig kan paling mencolok tuh. Iya. Tapi kan pencitraannya kayak gimana, dia sini aneh banget kan, quirky gitu. Kalau Adam Driver juga nggak kayak biasanya tuh. Biasanya dia kan annoying. Di sini dia kalem banget. Kalem, terus kayak ada sisi nggak percaya dirinya gitu ya, muncul ya, trouble gitu. Terus kalau opini pribadi ya, selera sih ini. Aku memang gara-gara aku tahu yang ngarang itu Steven Soderbergh kan ya, yang bikin Ocean 7-11 ya. Ocean 7-11 kan yang apa? 7-11. Ocean 7-11 kan yang ini, yang apa yang kemarin? Yang di film ini. Ini film ini. Ocean 7-11. Ocean 11 tuh bagus juga, tapi sama, maksudnya nggak jadi top of mind. Jadi mungkin memang bukan seleraku sih filmnya. Film ini aku lebih ke, kalau kalian pernah lihat The Town itu sama-sama heist, yang filmnya Ben Affleck, tahu nggak ya? The Town. Wah, itu beda sih. Indie juga sih itu. Itu beda, Pan. Tapi bagus itu. Heist, tapi beda. Heistnya beda kalau itu. Lebih dark ya, lebih kayak gelap gitu ya. Aku kan waktu nonton yang kedua ini kan ada nontonnya di Netflix, jadi ada kayak bar waktunya ya. Bar waktunya kan 2 jam. Itu aku kira kan dia slow gitu awalnya start. Terus mungkin 1/3 atau 1/4 udah mulai pace-nya cepat. Heistnya gitu kan. Nah, di saat itu tuh udah mulai, ini kok udah mulai di awal-awal banget nih, mungkin gagal. Aku kan sama sekali lupa ceritanya, mungkin di tengah-tengah gagal, terus nanti struggle, ada heist kedua gitu misalnya. Tapi ternyata enggak ya, satu film ini ya nggak ada struggle yang bener-bener
mereka kesusahan sampai gelagapan terus struggle bikin plan baru, plan B, plan C gitu ternyata nggak ada ya. Lancar. Dari awal sampai akhir lancar terus. Sampai akhir lancar. Sampai akhir lancar terus. Terus kalau menurutku kekurangannya itu sih relatability-nya ya. Kalau orang Indo kan sukanya yang sesuatu yang relate gitu, bisa dimengerti. Kalau ini kan benar-benar dunia yang beda banget sih. Mungkin yang bisa relate cuman kisah ayah anak gitu ya mungkin ya. Kakak yang tentang perangnya juga enggak sih mungkin kisah-kisah itu ya. Tentang keluarga gitu nggak ya? Satu keluarga. Keluarga iya. Keluarganya iya. Cuman aku nggak tahu ya. Kalau menurutku kok inti ceritanya tapi bukan tentang keluarga tuh. Bukan toh? Atau aku salah mungkin ya? Nggak tahu sih, nanti kita bahas lah. Nah, ya menurutku menarik sih. Cuman apakah bisa dibilang hidden gem mungkin I'm not sure. Untuk beberapa orang mungkin ya. Ini segmented banget sih menurutku. Ya sama sih. Yang kemarin juga segmented juga. Jadi seleranya masing-masing lah. Kurang lebih gitulah kalau dari aku. Gua nonton ini tuh gue ngelihat Adam Driver kayak Usain gue. Iya, nah sama. Kenapa? Saya yakin dia milih film ini karena ada lihat Adam Driver itu ya. Iya, jadi Adam Driver banget anjir. Dari gayanya, dari sengaknya, dari pasrahnya. Yang beda cuma tangannya doang. Iya, cerot. Yang beda tangannya doang. Kocak. Tapi gue sepakat sih sama Pandia ya. Jadi biasanya karakter-karakter yang main di sini tuh punya typecast-nya dia ya. Kalau Channing Tatum tuh serius atau drama, tapi dia main jadi orang goblok di sini. Terus si Adam Driver juga, dia kan kalau nggak salah dia jadi itu kan ya, yang main di Star Wars ya. Iya, dia main di Star Wars. Apalagi si itu tuh si Daniel Craig. Anjir, Daniel Craig main. Ini tuh kayak film pertama dia yang agak jauh ya dari. Iya. Lu nonton Knives Out gak sih? Iya, gara-gara ini abis itu tipikal dia langsung berubah ke Knives Out sama Union itu, Glass Union. Tipikal jadi gitu. Jadi Southern gitu kan dia. Iya, jadi kayak gini gara-gara film ini kan. Oh, di sini ceritanya toh si Daniel Craig kok jadi berubah kayak gitu tiba-tiba. Jadi range karakternya dia jadi luas gitu kan, biasanya dia serius terus. Gue suka banget sih chemistry-nya bertiga, terus karakter pendukung yang lain itu juga lucu-lucu gitu loh. Saudaranya si Daniel Craig, saudaranya si Chris. Siapa namanya? Kalau Daniel Craig? Yang moral itu kan? Ya, yang sosok filosofis itu. Iya, filosofis moral. Gue sebelum tahu yang sutradara Steven Soderbergh ya. Gue pikir nih feels-nya tuh kayak Ocean 11 banget gitu loh. Terus apa ini kayak tribute gitu ya, tapi dibuat kayak agak satir karena dia kan karakternya lebih blow on gitu ya, yang dari South, yang hillbilly-nya lah gitu ya. Hillbilly tapi heist kan. Kontras ya. Biasanya kan hillbilly itu yang orang-orang kecenderungannya ngelihat dia yang lebih intelektualnya lebih rendah gitu. Tapi di sini tuh justru sangat smart gitu menurut gue, surprisingly. Nah, terus tadi si Pandia sempat mention ya kalau alurnya tuh lurus gitu ya. Tapi sebenarnya ada kejutan sih di tengah, di mungkin 3/4 menjelang ending ya. Jadi ada tanda tanya dulu tuh, kayak ya ini spoiler ya. Jadi ketika heist-nya sudah selesai, malah uangnya tuh dibiarin gitu. Dibalikin lah. Ternyata tidak semuanya gitu ya. Itu plot twist-nya ya. Kalau ada satu kejutan sedikit. Dan ada satu kejutan terakhir yang sebenarnya itu lebih menarik sih, yang dia bisa nge-set up sequel mungkin ya. Lalu si detektifnya itu ada di sini. Hilary Swank ya. Itu tuh mungkin bukan cameo ya, tapi gue lihat itu sentuhan terakhir yang justru kita jadi wah ini keren sih, ini bisa lanjut lagi gitu istilahnya. Biasanya kan kalau film tuh ya happy ending tapi ya selesai gitu ya. Tapi di sini dikasih satu clue lah gitu, kalau sebenarnya mungkin ada masalah lagi nih setelah itu. Iya, ini kan kayak di Ocean 11 juga ya, atau yang gitu. Tiba-tiba terakhirnya kan yang pas ketemu Lupin kan, lupa aku ya. Gue nggak nonton. Ya Ocean 11 itu terakhir kan dia salah satu pokoknya ketemu cewek kan, bareng cewek itu, lupa deh, ada ketemu di bar atau gimana juga kan. Dia mirip sih, endingnya juga dia dibuntutin kalau salah. Iya. Ya ini tuh lucunya karena memang orang-orangnya lucu sih. Iya. Culture-nya lucu, terus kontras antara bagaimana nih orang-orang ini bisa punya satu strategi gitu ya untuk melaksanakan sebuah pencurian yang sangat advance lah gitu ya, yang ada brankas segala macam, yang pakai metode bomnya.
pakai tip X sama pakai tip itu kocak sih sebenarnya. Oh ya, seru sih kalau ngelihat writingnya ya. Hebatnya apa? Sebenarnya productionnya tuh mahal sih. Tapi kan karakternya sebenarnya tuh sangat kecil gitu ya. Sebenarnya mereka yang bukan apa-apa, tapi karena productionnya, terus bahkan shotnya tuh menurut gue cakep-cakep semua sih. Sebenarnya shotnya tuh malah kecenderungan agak intens ya, kan dia still gitu ya, dia diam ya, maksudnya kameranya nggak handheld gitu ya. Itu gue ngerasa sedikit kayak ada vibe-nya David Fincher gitu loh, kayak banyak pakai still gitu ya, jadi kecenderungannya lebih intens. Tapi karena dialognya, karakternya yang blow on itu jadi entertaining sekali sih itu gue. Terus ini nggak ngerti sih itu. Iya. Apa? Kenapa? Nggak, gue nggak ngeh. Maksudnya tadi juga Pandya bilang cara shootnya juga baik terus gitu. Bagus banget, bagus banget Chan, bagus ya. Gue nggak begitu ngerti teknik sih. Tapi anyway, lanjut dulu. Soundnya juga kocak ya, maksudnya. Soundnya kan kayak kosong gitu nggak sih? Kosong, tapi pas mau peralihan dia pas ada mau musik. Ada ide baru dia ada musiknya gitu loh. Jadi pas sih semuanya, jadi nggak terlalu didramatisir. Bahkan sama Ocean Eleven ya, menurut gua ini lebih menarik sih. Karena komedinya lebih secara tone itu dia lebih clear gitu. Oh ini komik. Kalau Ocean Eleven kan ada keren-kerennya lah ya, orangnya kan lebih borjuis gitu ya, terus high level lah gitu. Ini kan low level. KW-nya lah gitu, tapi malah kualitasnya menurut gue lebih bagus. Itu sih mungkin gue berkesannya di situ. Mungkin nanti gue tambahin lah. Anca gimana? Sama sih, dari yang tadi dibilangin kan mirip semua tuh. Paling nambahin aja gitu. Jadi ini antitesisnya Ocean Eleven sih. Makanya nih kalau yang lain kan wah gitu. Kalau di situ kan ditekankan banget tuh, di film itu ada 10 aturan perampokan tuh. Jadinya have plan, have back plan, sama shit happen kan. Makanya di film ini nih kenapa kelihatannya sederhana dan smooth aja gitu. Karena dia udah menekankan hal itu. Jadi di film ini makanya namanya Logan Lucky kan, bukan Logan Smart atau Logan Genius gitu. Jadi dia nekanin itu. Mungkin kalau yang lain ya sama kayak tadi dibilang, yang skenarionya bagus sih, solid, lebih rapi gitu. Walaupun kelihatannya sederhana ya. Sama mungkin kalau secara karakter sama yang diceritain yang lain, cuma mungkin si itu aja yang agak sayangkan itu Catherine Waterston sama Hilary Swank. Waterston tuh yang jadi suster itu loh. Nah kirain ada pengembangan karakternya, yang dia disuntikin, yang dia itu sama Hilary Swank-nya. Yang ini yang maksudnya tetanus itu. Ya, yang jadi ciuman itu. Maksudnya kan mungkin itu ada pengembangan, mungkin juga kan asumsinya bisa jadi untuk sequel kedua ya, kayak gitu. Makanya dia muncul kan di terakhir itu. Sama ini sih nambahin juga untuk scoring itu. Kalau musik Haze kan semangat dan menggebu-gebu. Di sini nih dia cuma pakai country road loh. Wah itu country banget ya. Country road gitu. Itu memang dengan budaya dan lokasi di West Virginia. Jadi memang betul-betul semuanya disambungkan gitu loh. Itu cantik sih. Jadi narasi sama lainnya itu dapat semua gitu. Nyambung. Kalau Haze yang lain kan berdebar-debar atau gimana gitu. Kalau di sini mainnya tuh kalem gitu loh. Nonton film pencurian tapi kok nantengin gitu. Lagunya tuh adem gitu, bikin adem gitu. Jadi mungkin itu dia kasih magicnya di situ gitu. Itu sih kalau yang lainnya. Kalau yang lainnya udah dijelasin teman-teman sih. Cuma ya kayaknya kemungkinan bakal harusnya bikin sequel. Cuma kalau lihat dari dia budgetnya 29 terus ngasih 48 nggak terlalu besar juga ya. Nggak terlalu box office ya. Ya nggak terlalu box office. Bahkan dia untuk di US dan Kanada aja dia pendapatannya 24 USD kan. Jadinya di bawah dari yang itu. Nah itu jadi yang membuat kemungkinannya kecil untuk jadi untuk sequel. Itu aja sih. Tapi kalau secara ini menarik gitu. Apalagi kan kayak toko-toko yang nggak kayak kita expect untuk jadi kayak gitu gitu. Ya, satu desa, satu kota tuh blow on. Iya makanya lakinya tuh gara-gara semua tuh blow on gitu. Blow on, nah makanya. Tapi tadi bukan berangkas ya, itu uang yang mau ditransfer itu ya, baru masuk itu di jebol itu. Ya tapi di dalam berangkas mas. Iya dalam berangkas. Disetor ke berangkas. Ini ya bener kata Husein, Robin Hood tapi nggak Robin Hood gitu. Yang penjahatnya sama yang dibikin susah itu dikasihkan dananya kayak gitu. Karena ada ibu-ibu, terus yang rekan partnernya yang penjara kan dikasih uang juga gitu. Bahkan yang Daniel Craig aja kan kukira bakal nggak dikasih duit, kan dikasih duit juga dia. Betul, ya. Cangkul itu. Coba yang saudaranya nggak ada dijelaskan ya, dia dapat duit atau enggak? Karena moral ya, dia bergerak atas dasar moral. Kocak banget. Kocak banget. Tapi lucu sih. Maksudnya tuh masih masuk akal lah. Haze-nya tuh
hash yang masuk akal. Kalau kayak Now You See Me atau gimana itu kan terlalu film banget kan. Iya. Nah, kalau ini hash yang inilah masuk akal gitu. Ya tapi nggak semua orang cocok dengan ini kan. Mungkin di situ hidden gemnya gitu. Ya, dari saya sih itu aja sih. Nggak terlalu banyak sih. Karena kan nggak ada berfilosofi gitu. Ini soalnya kenapa gue milih si film ini. Menurut gue ini bukan mungkin hidden gem, tapi dia tuh hidden in the blind side gitu loh. Kayak gue pun sendiri pertama kali nonton ini tuh gak sengaja di HBO. Gue lagi nungguin Game of Thrones tuh terakhir gitu kan. Terus kayak dia udah bagi-bagi duit. Terus gue kayak udahlah film biasa gitu. Terus 2 hari kemudian gue lagi nungguin Game of Thrones lagi sama adek gue kan. Gue ngobrol tuh sama adek gue. Terus nih ada scene dia lagi bikin bom pakai permen karet. Gue langsung ini orang permen karet terus dijelasin kimianya gitu kan. Iya. Dan gitu kan meledak lagi gitu kan. Tahu cuma salah. Lipatannya terlalu kenceng. Gue apa bengong gitu kan. Ini film apaan gitu kan. Adek gue kak. Ini orang mau ngebom pakai permen karet. Terus kata adek gue, ya ini film bagus nih tau gitu. Tapi gue tonton tuh kan, tapi gak sampai habis karena gue masih di tengah-tengah gitu kan. Terus gue kayak cari kapan nih gue filmnya nongol lagi kapan sih gitu. Ternyata kayak hari Jumat gitu. Pas gue nonton dari awal sampai akhir, terus gue kayak ngeliat, menurut gue kayak banyak hidden message-nya sih. Iya. Terus kayak Pandia bilang tadi kan, ini itu film keluarga atau bukan sih gitu kan. Terus gue kayak kemasannya emang kayak film keluarga. Dan ini tuh believe it or not ya, ini tuh pernah ditayangin di Trans TV gitu-gitu loh, bioskop Trans TV. Oh iya? Jadi kayak bener-bener kesannya film keluarga, tapi ini sebenarnya bukan film keluarga, ini film kriminal nih sebenarnya. Iya. Itu sindikat banget loh. Iya, bener. Mungkin gue mau nambahin ini sih. Pertama, lo ngerasa sih banyak plot hole di sini? Banyak. Makanya namanya Logan Lucky itu karena memang banyak plot hole-nya. Kayak dia tuh ditolong sama satu kota gitu loh. Gitu. Kita goblok semua anjir. Ya, ambil contoh deh contoh yang polisi. Lah iya. Penjaganya, yang pekerja tambangnya. Tapi menurut gua dia tuh emang nggak serius sih. Maksudnya memang nggak serius ya. Iya, nggak serius ini. Fun aja. Ini fun aja. Jadi kalau take it too seriously jadi nggak bagus. Menurut gua karena bego semua jadi esensinya jadi seru. Jadi enteng. Jadi ringan nontonnya itu. Menyenangkan gitu. Pertama sih yang gua ngeh si Jimmy-nya pertama tuh, dia ternyata punya bakat gitu. Maksudnya mereka tuh adik kakak tuh, Jimmy sama si Clyde. Clyde itu kan kayak jago ngelempar. Yang kedua mereka tuh ini ngerti pas mereka berantem sama si yang punya Max itu di bar. Ngerti hukum? Oh, hukum. Pas mereka berantem sama Max itu tuh yang jualan minuman energi itu tuh. Di bar itu mereka tahu gimana cara menghilangkan evidence. Iya. Jadi gue dari awal udah ini bukan sembarangan orang nih, 2 orang ini. Apalagi udah ngomong cauliflower. Mereka udah pernah melakukan kejahatan. Sebelumnya mereka tuh berbakat sebenarnya. Gue dari awal udah ngerasa gitu tuh. Plotnya tuh kayak makin complicated gitu loh. Begitu si Denita keluar, dia masih di penjara loh. Ini orang udah mau nyuri udah mau bebas 80 hari atau 50 hari kan? Disuruh nyuri. Dia mau ngeluarin Daniel Craig terus balikin aja ke penjara di siang bolong gitu kayak what? Iya. Gue ngerasa kayak makin ekstrim lah. Ini kayak karena plotnya semakin ekstrim, jadi kayak semakin istilahnya ya, semakin seru. Dan plot hole itu jadi kayak bener kata Chandra sih, gak usah diseriusin gitu. Kayak bumbu-bumbu aja gitu. Bumbu aja. Kayak Bear in the Wood, lu tau gak Bear in the Wood? Lu tau gak real life versionnya ada loh. Serius lu? Bukan Bear sih. Lo tau Una Bamber nggak? Nggak tahu. Una Bamber nggak tahu. Kan si Jimmy pernah diomongin tuh, lo tuh tipe Una Bamber ya? Enggak gitu. Oh. Iya, gue tipe Una Bamber. Oh, ke situ ya. Oke. Una Bamber tuh itu dia teroris satu orang, dia cerdas banget orangnya, dan dia bikin bom bener-bener dari hal yang ecek-ecek gitulah. Dan dia ngebom universitas, jadi dia kayak punya ideologi anarkis gitulah, dan dia melawan institusi universitas gitu sebagai anti anarki gitulah istilahnya. Dia ngebom dan dia bener-bener tinggal di tengah hutan, tapi mungkin nggak kostum bear ya, tapi orangnya tuh ada. terus dia baliknya hilang gitu. Itu absurd banget aja. Terus gue mau nanya kalian deh, menurut lo ini yang dicuri tuh apa sih? Yang dicuri? Yang dicuri itu siapa? Menurut lo? Kepikiran nggak? Enggak sih. Yang dicuri kan judinya kan? Orang-orang pada berjudi mobil itu bukan sih? Enggak, apa nih? Lo perhatiin nggak pas adegan terakhir si orang FBI-nya disuruh udah investigasi selesai. Ya.
karena ini semua sudah diganti oleh asuransi. Ya, gitu. asuransi, betul. Nah, terus si agent kan nanya, kita tuh udah sama accounting forensik loh berbulan-bulan, dan orang nggak ada yang tahu berapa jumlahnya yang dicuri. Tapi kenapa lo bisa settle dengan angka segini gitu? Terus kata mereka kayak, ya dok, apa ya yang kita tahu cuman ini sudah resolve dengan our satisfaction. Ya. Menurut ini karena gue setelah nonton ini gue langsung buka Reddit bahas ini. Oke. Terus jadi gimana? katanya yang dicuri itu adalah asuransi sebenarnya. Karena kan yang bayar asuransi kan, bayar kerugian kan asuransi kan. Iya. Tapi kenapa yang dicuri asuransi? Kenapa? Karena si Jimmy pertama kali dipecat gara-gara asuransi. Iya. Mind blowing juga ya. Iya, dia cuma ngeoperasikan alat berat doang kan. Iya. Tapi dia ini kan pincang. Karena gitu. dia pincang, dilihat oleh orang asuransi, dipecat. Bosnya. Oh, menarik. Gokil. Nah, hidup gue tuh hiddennya lumayan banyak. Lumayan. Ternyata yang tolol-tolol gini dalam juga. Iya. Writingnya cakep. Makanya menurut gue agak sayang sih kalau di apa tadi lo bilang box office-nya cuma 2 kali lipatnya dari modalnya ya. Enggak, dia 29 box office di US-nya itu cuma 24, jadi rugi hitungannya. Rugi ya. Tapi kalau order world seluruhannya itu 48. Tapi itu kan kalau global itu kan dia udah berapa tahun gitu, Chan. Nah, makanya ini film kayak dijual murah gitu loh, kayak ditaruh di Trans TV lah, di HBO juga berkali-kali sama ini masuk, saya nonton di video loh, jadi sampai ke video juga. Ke video di Netflix juga nggak habis-habis. Iya, itu, habis-habis kan. Makanya. Tapi menurut gua golden banget sih penulisan. Makanya kan banyak emoji tulisannya, Chen. Walaupun kelihatannya banyak plot hole ya. Tambah tadi mind blow dari kamu tadi. Oh iya, bagus juga nih. Gua akuin sama kayak Bang Dede bilang, ini memang nggak relate sama orang Indonesia karena ini tuh relate banget sama rednecks lah kalau dibilang ya. Dimana rednecks itu di view di orang Amerika tuh kayak orang kampungan yang terbelakang lah. Beberapa hillbilly elegy, terus itu mungkin bisa paham lah konteks si orang hillbilly itu kayak apa sih di mata orang Amerika, dan si hillbilly ini bener-bener mencuri berangkas di siang bolong internet lu Sen. Internet gue ya? Iya. Aduh, sorry. Ya gitulah pokoknya. Seru sih filmnya. Seru sih, menyenangkan. Kalau saya sih nonton ini menyenangkan. Kayaknya memang yang diutamain entertainmentnya diduluin ya sama dia ya, unsur itunya ya. Iya, betul. Iya. Yang lain-lain ada tapi kayak kan yang utama mungkin ya. Balikan sama film yang sebelumnya kan. Beda. Beda pasar sih. Tapi sebenarnya Sen ya, kalau Hidden Gem ya, sebenarnya ini sih cukup nggak sih populer nggak filmnya? Karena gua tuh sempat banyak reviewer di gua terkait Logan Lucky, karena memang ya gua kan banyak follow YouTuber reviewer film ya. Gua sempat lihat tuh ada review tentang Logan Lucky gitu. Jadi kayaknya mungkin nggak terlalu Hidden Gem sih ini, in my opinion. Iya, tapi kalau secara overall bagus sih. Ya secara film bagus banget. Nah, Hidden Gem itu tadi yang hidden mind blowing itu. Menurut gue bukan hidden sih, lebih ke ini tuh fail. Cuma mungkin orang nyangkanya karena ini film keluarga kali ya. Karena pace-nya lambat, terus ini tentang family banget lah. Kayak tadi Pani bilang kan, ini kayak koneksi family-nya tuh bagus banget. Cuman sebenarnya menurut gue nih gak bisa di-treat sebagai film keluarga sih. Ini film kayak Ocean Eleven sebenarnya. Iya. Kalau gue lihat sebagai film kayak Ocean Eleven, terus apa tuh yang No You See Me gitu-gitu kan. Ini menurut gue superior sih. Superior banget. Kayak gini juga sih. Gue sering banget nonton film-film dokumenter kriminal gitu lah. Ini tuh salah satu perfect crime sih. Perfect crime karena bener-bener gak kedetect at the end gitu kan, dan resolve. Bisa dibilang si Jimmy itu psikopat sih, jadi bener-bener nggak emosional dalam mengeksekusi plannya gitu. Bahkan yang terakhir dia paham ini kan, Jan. Dia jangan dulu melakukan kontak ini, kalau nggak disadap kayak gini. Tinggal berapa hari. Bahkan sampai sadap itu juga. Iya. Itu juga salah satu trik Itu kan penyidik kan, Intel kan untuk penyelidik. Dia bisa ngerti perspektifnya penyidik gitu si Jimmy-nya ini. Tapi dikemas dengan
Komedi. Orang-orang yang bodoh lah. Konyol. Tapi ada satu momen tuh yang dia hampir nyaris gagal tuh rencananya. Akhirnya dia jemput bola kan. Oh, gue juga mau ngomong soal Fish dan Sam juga sih. Menurut gue mereka tuh emang bener-bener value added di pencurian ini. Lo perhatiin gak? Dia tuh bener-bener yang disuruh-suruh dari awal sampai akhir. Iya. Dia tuh ini loh, self aware gitu loh filmnya tuh. Kegoblokannya tuh kayak bener-bener ya gue ya tolol banget kayak Ocean 11 itu Ocean 7-Eleven. Hillbilly banget, redneck banget. Ya gitu sih, itu sih yang menurut gue nggak hidden sih, emang nggak hidden, dia emang nongol terus dan kayak diobral gitu loh filmnya tuh. Cuma gue kayak sayang banget nih nggak di-appreciate sebagai film kriminal tapi sebagai film keluarga, which is kalau kita lihat sebagai film keluarga itu fail banget. Nggak fail juga sih, kayak berkesan juga ya dengan dia hadir di anaknya itu kan. Anaknya nyanyi lagu Country Road terus ya demi bapaknya. Awalnya Umbrella. Dan itu kayak jadi bumbu juga, kayak si penyidiknya, si Jimmy nggak punya handphone, terus dia juga mobil lama jadi nggak ada GPS, terus dia juga buktinya dia paling dekat ada di acara itu, agent acara anaknya di foto-foto, jadi alibinya kuat banget. Padahal mereka udah mengarah ke sana gitu sih, dianya udah ini kayak ini nih gitu. Tapi terbantah kan, iya. Ya gara-gara 10 aturannya itu yang nolong gitu. Ya, dan aturan itu, dan jangan greedy, itu betul-betul pesan nih. Itu betul-betul pesannya itu. Dan jangan tahu kapan harus atau memberikan informasi secukupnya aja. Betul. Berikan informasi secukupnya aja. Sama tahu untuk lay low gitu. Iya, lay low. Sama ini yang gua mes juga, mereka kan udah mencuri banyak uang gitu ya. Tapi kayak selebrasinya tuh hampir nggak ada gitu, kayak ya udah kita biasa aja gitu. Biasa aja. Kebar, minum bareng. Iya. Ini kayak perfect crime sih jatuhnya. Lo tahu ini nggak DB Cooper, kasus DB Cooper? Yang dia ngilang itu kan, naik pesawat itu kan? Iya, naik pesawat, minta duit, terus dia terjun payung, hilang, nggak ketahuan sampai sekarang. Buat gue salah satu perfect crime dan setara dengan ini. Nggak setara juga sih. Kalau perhatiin story-nya tuh dia kayak orang biasa gitu, kayak pencurian tuh sederhana banget gitu doang. Cuman kayaknya nih orang bukan orang sembarangan orang nih gitu. Dia kayak bisa ngatur latitude-nya si pesawat, turunnya berapa, arahnya kemana, ke arah hutan, terus hutannya lagi hujan segala macam, terus minta parasutnya 2. Jadi bener-bener udah ke planning banget sampai akhirnya nggak kedetek sampai sekarang. Oke, ya itulah dari gue. Ada yang perhatiin nggak itu setiap kali, nggak tahu ya, di film ini memang mungkin sengaja mengurangi setiap kali mau ada violence gitu. Kalau film heist kan biasanya banyak kekerasan toh. Kalau di sini kan setiap kali ada langsung di-cut, berantem atau tabrakan atau apa kan langsung di-cut ya. Di-cut. Di-cut. Iya. Mungkin fokusnya nggak mau ke situ mungkin ya. Iya. Karena ada banyak banget tuh. Iya. Biasanya violence yang di penjara, yang di lorong, di mana. Iya. Kayak dipukul langsung hilang gitu ya. Iya, langsung di-cut. Dialihkan ke sisi lain gitu misalnya. Nggak ada violence-nya. Ya ada sih, cuman nggak banyak. Gue baru nggak. Sama gue juga baru nggak itu cara ngambil gambarnya katanya nggak balance gitu ya katanya. Tadi gue bilang still. Ya, Condro bilang still. Enggak, biasanya still itu biasanya lebih intens gitu loh still itu, karena kita harus memperhatikan kayak suasananya itu nggak loose gitu loh, ngerti nggak? Nah, lebih serius. Kalau lihat film David Fincher tuh mayoritas pengambilannya tuh still, mesti dia nggak banyak motion gitu. Kalaupun motion ya dia dalam satu track gitu, ngerti nggak? Pakai dolly atau apa gitu ya. Itu tuh gue juga nggak sih, maksudnya itu jadi membawa intensnya film itu gitu. Kayak gue mes sama yang kejadian bomnya itu pegang sama Kyle gitu loh, kayak yang baik lagi gimana? Yang bomnya kan gak jadi meledak tuh, terus baik lagi. Terus kan kepegang sama Kyle gitu kan. Oh iya. Terus jangan nafas gitu.
Terus di biasa aja. Biasa aja. Itu gue ngerasain kayak gue sama adik gue sampai ketawa-tawa gitu. Ini nggak ada suaranya, nggak ada apa, bohongan, tapi kayak gue bisa napas gitu kayak. Iya. Malah itu bener sih. Malah kalau film itu nggak ada soundnya, kecenderungannya lebih intens gitu. Terus, lu nonton film No Country for Old Men, nggak ada soundtrack. Itu film dari awal sampai akhir nggak ada soundtrack. Ya, agak mirip sama Logan Lucky kan. Pas beberapa momen tuh kayak ya kita kayak ada di dalam ruangan itu gitu. Ya, cara bikin intens itu dengan tidak ada suara gitu. Iya, betul. Ya kayak Gravity gitu. Tapi memang sequence yang dia menjelaskan bom dari awal sampai akhir meledak itu memang paling stand out sih menurutku. Oh gitu. Iya. Dibanding yang terakhir plot twist-nya ya. Kalau aku sih stand out-nya menurutku paling keren sih itu. Kan dia kayak komedi gitu. Ada setup, ada punchline-nya gitu. Iya. Kayak stand up komedi. Dan kekacauan pas keluar duitnya itu. Iya. Yeah. Yang tangannya kesedot. Tangannya kesedot kan. Tangannya kesedot anjir. Lo berantem yang nggak perlu gitu. Udah sih selesai dulu gitu. Nah. Ya lo, kalau gue sih gemes gitu kayak. Kalau aku sih merhatiinnya waktu aku nonton itu kan aku punya ekspektasi kalau film heist itu pasti jalannya ke sini loh. Ke arah sini. Oh, paling nanti ujung-ujungnya gini. Paling nanti kayak gini, paling kayak gini. Tapi nggak sama semua. Iya, jauh. Di luar itu antitesis. Ya. Antitesis Pan. Kayak bener-bener lancar gitu, walaupun ada trouble dikit-dikit, tapi lancar gitu sampai terakhir sesuai dengan rencana gitu ya. Iya, enggak, maksudnya kayak heist pada umumnya A ke B ke C ke D. Aku ekspektasinya kan gitu. Kalau ini enggak. Ekspektasi lu, maksudnya film heist itu kayak gimana sih harusnya biasanya? Misalnya waktu dia kehilangan tangannya itu kan. Aku ekspektasinya setelah mereka keluar kabur nanti tangannya ditemuin polisi terus nanti ada gitu. Arc baru gitu. Okay. Ada arc barunya. Oh, gimana caranya nanti ngeluarin tangannya dari barang bukti dari kepolisian kayak gitu loh maksudku. Oke. Terus yang dia ketemu sama polisi itu kan juga nggak terlalu dijelasin kan? Yang Hilary Swank itu. Iya. Detektif. Hilary Swank, iya. FBI. Itu kan kayak mau memulai apa nih? Bakal ada cerita baru apa enggak gitu kan? Ending gantung ya. Ending gantungnya tapi ngegantungin banget. Tapi ya lucu sih, satu kota tuh mereka itu emang kayak pasrah aja gitu. Itu sih yang gue juga amazed juga sih. Maksudnya itu benar-benar satu kota yang bantuin kan, mulai dari si Baker. Iya makanya sih. Yang cewek dibawa ditangkap polisi. Terus yang ditangkap polisi. Terus dia mama ungu itu yang rambutnya ungu. Ditangkap polisi itu kan bagian dari sindikat. Dan yang kocaknya tuh, nah ini yang gue nggak ngerti juga sih. Itu mereka pada ngerti nggak sih planningnya si Jimmy sampai harus balikin duit gitu kan? Maksudnya kalau emang kayak gitu kan harusnya paling nggak ada yang ngadu gitu. 1-2 orang ini nggak ada yang ngadu. Mereka kayak entah bodoh atau entah ya udah pasrah aja lah gitu. Emang urusannya dia gitu. Atau sekota tuh udah tahu ini pasti akalnya si Jimmy nih gitu. Jadi kayak diam-diam aja gitu, nggak bahas. Masa satu kota udah tahu? Itu enggak sih. Enggak ya. Ya pokoknya intinya dia dianggap Robin Hood aja kan itu kemarin. Nah, tahu satu. Aku agak rancunya di situ. Nah, dia dianggap Robin Hoodnya itu karena apa gitu? Ya itu ngambil duit banyak dan dibagi-bagiin. Oh iya, tapi kan cuma sedikit tuh di itu. Ya. Nah maksud gue itu ini kan udah sindikat banget ya kayak si nenek-neneknya, terus si yang jaga berangkasnya juga terlibat gitu, terus juga si Fish sama Sam walaupun begajulan gitu kan istilahnya, mereka juga pas Jimmy balikin duitnya tuh kayak nggak ngadu gitu. Antara mereka bodoh amat, bilang bodoh amat gitu. Bodoh amat. Bodoh lah gitu, gue nggak mau ikut-ikutan gitu. Ya kalau yang Jimmy kan itu karena memang dia moral kan, dia memang ngebantuin itu karena moral doang. Nggak yakin. Iya enggak, itu kan karena dia Sam itu gak yakin gue cuma karena moral gitu. Iya kan dia alasannya itu kan, sampai dia bohong untuk dimajuin aja kan dia ini tidak bermoral, ini nggak sesuai dengan yang ini gitu. Terus itu nggak ada ini ya, nggak ada penjelasan yang dicuri berapa nominalnya. Iya nggak ada, itu dia. Pokoknya udah setumpuk dikubur gitu di tengah-tengah desert sama si Fish and Sam. Kita butuh orang yang main komputer gitu kan. Iya. One of Facebook boys. Terus gue ngerti Facebook, Twitter, tapi dalam perampokan tuh nggak ada hubungan sama komputer sampai. Iya makanya. Iya bodoh.
kocak. Ya kalau menurut gua tuh itu ada ininya sih, kayak si Jimmy ya. Si Jimmy itu benar-benar dia tuh main mastermind-nya gitu. Mastermind-nya. Dia tahu mana yang, makanya dia bilang kan sama adiknya sendiri kan, ya kita kasih tahu apa yang mereka butuh tahu aja gitu. Betul. Nah itu menurut gua keren sih. Itu berarti dia sudah memplanning semuanya gitu. Semua kontingensinya tuh dipikirin semua gitu. Asik, bahasanya kontingensi. Mungkin ya dia tahu kalau seandainya nanti udah dibagi-bagiin malah ketahuan. Jadi ditahan dulu, dia ada planning ini supaya yang karena orang katanya ada yang reaching dia terus ya, yang nelfon nyadap teleponnya. Iya, nyadap itu. Makanya dia udah nggak bayar telepon, harusnya diputus, tapi ini enggak. Iya. Ditungguin sampai benar-benar putus. Kalau udah putus berarti dia udah nggak disadap. Berarti aman. Ya cerdas sih pada akhirnya. Thank you udah mau nyempetin waktu untuk belum scoring dulu. Film. Ini film lu banget sih. Iya. Itu Adam Driver. Iya, Adam Driver. Starnya dari film ini sih Adam Driver. Kalem tapi mematikan dia. Terus dia pakai tangan palsu ya, tangannya jadi bagus ya. Bagus ya. Oke. Gimana scoring? Siapa dulu? Pandia dah. Apa ya ini scoring filmnya ya? Hidden Gem dulu sama overall film. Hidden Gemnya nggak terlalu hidden gem sih menurutku. Secara film 9 lah secara film. Kalau hidden gemnya mungkin 5 lah, 50-50. Ya, nggak terlalu hidden ya. Oke. Maksudnya mudah dicapai gitu loh film ini, mudah ditemukan. Oke ya. Yang kayak filmnya Mas Anca, Mas Condro sama filmku kan mau cari di Netflix nggak bisa. Maksudnya itu. Ya, gue sepakat sih sama Pandia. Jadi dia tuh sebenarnya di platform mainstream masih banyak gitu Sam. Kalau yang filmnya Mas Anca kan lebih ekstrim lagi, mau cari di mana tuh? Iya. Nggak secara film, apalagi penulisannya luar biasa lah. Bagus ah. Oke. Ayo Con, kalau kamu? Gua sama Pandia. Jadi filmnya 9, hidden gemnya 5. Karena menurut gua ini tuh ada lah hidden gem. Maksud gua nangkep dari Usain tuh hidden gem karena dia tuh sebenarnya walaupun di platform populer dia tidak populer. Sebenarnya kan itu. Itu maksudnya. Jadi dia tidak terlalu banyak dapat apresiasi atau di kategori haze itu tuh. Gitu. Ya, nggak dapat exposure ya di haze. Ya, maksudnya dia tidak terlalu populer gitu ya. Walaupun sebenarnya filmnya bagus banget. Bagus. Kayak gitu. Kalau itu tadi kalau lo ngeliat ini film keluarga, ini gagal. Tapi ini film haze, film pencurian. Itu sih hidden gemnya ya ini mungkin investasi gue ya, dan James itu kayak ini nongol di mana-mana tapi orang nggak bisa appreciate dia sebagai film haze gitu. Itu yang gue sayangkan sih. Yang apa. Oke. Sanja? Aku sih awalnya mau 7,5 ya. Cuma kalau dari itu udah penjelasan 8 lah. Itunya overallnya. Kalau hidden gem 4 lah Jan. Kalau itu. Tapi kalau secara yang subjektif yang kamu bilang itu tinggi sih. Subjektif dalam artian itu ya. Yang tadi yang non kategori ya. Kategori ya. Kalau di kategori. Ya haze. Kalau untuk haze dia ternyata haze yang berbeda gitu. Tapi ini kan kita bicara hidden gem kan. Ya makanya yang gue bilang tuh ini hidden in the plain sights. Iya makanya. Mana ada. Cuman gue masih berharap orang salah ngerti. Tapi nggak apa-apa, kita ngobrol gini kan orang jadi paham gitu. Ya, kita nggak nyangka kan kalau maksudnya ternyata nih yang itu asuransi kan yang diincar. Kalau nggak diskusi gini, iya masuk akal juga gitu. Banyak detail-detail yang akhirnya tersampaikan kan. Yang kayak Katsuki tadi. Itu pun setelah gue nonton berkali. Ini tuh salah satu list forever movie kalau buat gue. Ini film yang bener-bener gue tonton berulang-ulang sampai dialognya tuh gue hafal. Ini tuh salah satunya nih. Serius loh? Serius. Selain ini Pulp Fiction itu dialognya gue sampai hafal. Nah ini salah satunya nih. Dan gue berkali-kali nonton itu baru paham dan lihat diskusi Reddit gitu. Ini maksudnya. Itu maksudnya. Kalau dari gue sih secara movie mungkin 9 kali ya. Tapi secara hidden gem ya gue terkonvinsi sama kalian sih. Ini kalau cara nilainya emang ini jarang banget ditemukan, ya ini ditemukan di mana-mana gitu. Ya mungkin 6 lah. Hidden gemnya. Oke. Nggak jelek loh ini, bagus sih kalau. Ini yang jelek ya. Bagus. Thank you. Dan menyenangkan Jen. Jujur aku nonton ini menyenangkan. Gua ngakak sih nonton ini. Menyenangkan nonton ini nih. Ringan tapi menyenangkan gitu loh. Kan ada yang menyenangkan maksa gitu loh. Ini menyenangkan aja nonton ini. Kayak smooth banget ya dari awal. Smooth, enak nontonnya. Nggak harus mikir, nggak ini gitu. Tapi ujung-ujungnya mikir juga kan. Oh iya ya masuk akal ya dijelasin teman-teman tadi. Lo nikmatin aja. Tapi lo kalau mau dalemin itu banyak.
ada beberapa lah, ada beberapa hidden gemnya lah, apa plot twistnya lah yang Easter egg lah istilahnya. Ya, Easter eggnya tuh ada gitu kalau mau dalemin ya. Sip, mantap. Closing. Mas Anja lah. Pandia dong. Closing, Pan. Sekali-kali. Caranya closing. Kau kan sering podcast juga, bro. Aku next aja. Perhatiin dulu. Ya. Mas Anja lah, Mas Anja. Closing, John. Ya jangan lupa ya di subscribe gitu. Oke. 3+1 and cut. Oke. Eleven ini di tahun 2003 menceritakan tentang beberapa murid di kalau nggak salah di SMA gitu ya. Kita mengcapture beberapa sudut pandang dari karakter-karakter, tapi memang ada 2 karakter yang nantinya menyebabkan sesuatu lah. Tapi mungkin kalau ini adegan long take ini ditujukan untuk manipulasi kesadaran atau kesadaran dan persepsi penonton gitu loh. Terus juga Eleven ini juga nggak memberikan jelas ya terhadap motif pelaku melakukan aksi tersebut. Di sini tergambar ini kompetisi sosial, simbolik kompetisi sosial di kehidupan SMA gitu. Tapi temanya itu yang gue benci banget. Gue tuh disturbing banget sih setelah nonton tuh kayak aduh. Tapi it's a sign of a good movie sih. Karena ada adegan kunci itu gue langsung ini bakal endingnya bakal nggak bener nih. Secara film nggak berusaha menghibur, nggak berusaha entertaining, tapi dia tuh kayak film yang setelah nonton baru kepikiran nih kita sebagai penonton. Kerennya juga ini sih, entah sutradara entah penulisnya itu kayak nggak ada pesan yang jelas, jangan jual senjata atau enggak sih, jangan bully orang. Idenya itu dia dari peribahasa Cina ya. Jadi elephant in the room. Sebenarnya ada problem besar yang orang-orang itu pada nggak ngerti gitu. Yang sebenarnya itu ada di depan matanya dia gitu.